sampai bulan 12 majikan saya nggak dapat majikan, itu nanti saya pengen calling dari Bapak gitu. Jadi berapa dolar saya bayar gitu loh Pak. Gimana Pak? Ya semuanya nggak ada masalah. Mau calling, mau apa, semua nggak masalah. Cuman kan lebih enak lagi kalau sampean tahu kantor saya. Sampean tak tanya dulu sebentar, sampean tak tanya dulu sebentar sebelum sampean ngomong banyak. Sampean tahu saya saya dari mana? Saya dari YouTube. Terus kemarin saya SMS sama Mbak Yuni, terus Mbak Yuni disuruh chat Bapak. Oke. Jadi saya mau jelaskan dulu ya, Bu. Jadi mulai hari Senin besok agent saya berbeda dengan agentnya Miss Yuni. Kira-kira begitu. Oh, gitu ya. Nah, jadi kalau beda, kalau sampean tetap kami urus ya nggak ada masalah. Kalau mau Miss Yuni ya nggak ada masalah. Tapi saya lebih baik jelaskan dulu dari awal. Untuk kemungkinan minggu depan saya sudah tidak di Bandung lagi, kan intinya itu. Tapi pelayanan dan segala sesuatu nggak ada beda, karena saya mencari ibaratnya bos yang lebih enak ketika diajak ngomong kan Mbak, gitu loh. Jadi namanya perusahaan, namanya kantor, namanya semua kan kadang gampang banget, kita keluar masuk itu kan gampang, tapi yang terpenting kan adalah pelayanan kitanya yang bagaimana. Terus kira-kira kan seperti itu, karena kalau masalah harga kan pastinya rata-rata semuanya. Bahkan kita lagi mau berpikir gimana caranya ketika anak-anak yang break intermediate itu proses cuman ngeluarin duit 1.000 atau 2.000 aja bisa dapat majikan lagi di Hong Kong. Kita lagi mikirin cara yang seperti itu supaya anak-anak itu enak. Yang anak-anak break sama intermediate kan kemungkinannya hanya ada 2. Anak yang non nggak ngerti apa-apa terus dipulangin sama majikan, atau sebaliknya anaknya memang dasarnya malas, kan itu bisa kita lihat. Jadi nggak apa-apa, Ibu tetap pegang kontak saya. Kalau seandainya nanti mau ke kantor, saya kemungkinan mulai minggu depan sudah Senin sampai Minggu kemungkinan saya ada di agent. Saya udah masuk kantor sendiri. Kalau sampean kalau sampean lihat channel YouTube saya juga ada Sandro Jabrik. Jadi di situ saya menceritakan tentang banyak proses, perbedaan data, perbedaan apa semuanya. Itu saya juga bikin konten. Jadi biar kontennya banyak, nggak cuman Miss Yuni yang curhatannya teman-teman, tapi kita juga konten bagaimana solusi tentang proses dari Indonesia itu seperti apa. Terus proses di Hong Kong supaya kita minim biaya itu bagaimana. Itu kan yang dicari teman-teman. Anak-anak ini kan menghindari PT kan. Yang kepingin anak-anak lakukan itu kan menghindari PT. Itu kan karena potongan yang mereka mau hindari itu. Sedangkan pemerintah tidak memperbolehkan teman-teman proses yang tidak melalui PT. Nah itu kan nggak sinkron. Gimana ayo. Tapi makanya terus disiasati bagaimana tetap jalan dari PT, tapi potongannya nggak begitu gede. Nah jatuhnya kan itu pilihannya. Makanya cari-cari info kan, nonton YouTube apa semuanya kan, sampean begitu. Aku ngerti keinginannya teman-teman, kami bisa memahami, kami bisa tahu. Jadi tinggal solusi aja, tinggal anaknya kalau memang bisa dipegang. Kalau sampean bawa majikan sendiri tambah lebih bagus sebenarnya. Potongan juga bisa enak. Jadi bisa kita mintakan potongan itu ke majikan, duitnya diakumulasi gitu. Jadi mbaknya biar enak gitu. Itu malah saya sebenarnya ingin ngajari teman-teman kalau toh pun pulang ataupun punya majikan yang baik, teman-temannya ada yang juga baik, itu yang kita kasihkan ke teman-teman kita. Kan seperti itu. Ya pokoknya tak tunggu, nomor teleponnya saya ada, nanti saya kasih alamatnya kantor saya yang baru. Gitu aja. Jadi saya nggak mau bohong-bohong, saya mau terus terang. Jadi bisa jadi gimana? Ya gini. Ya kalau saya kan udah kemarin ya sebulan yang lalu udah dapat majikan.
Tapi belum diproses, mbaknya yang yang mau dijaga ninggal. Terus kemarin lagi 3 minggu yang lalu majikan saya dapat dari teman-temannya mah. Terus jaga orang tua, jaga anak kecil, tapi ada anjingnya gede banget, adik saya nggak mau gitu loh. Oh, kalau memang ada yang seperti itu boleh kasih info ke saya, nanti kita cocokin. Nah, kalau dicocokin kan berarti sampean dapet gitu loh Mbak. Ya, tapi kan adik saya udah nggak mau mah. Saya ngomong sama majikan lo nggak mau, minta cari yang lain lagi gitu. Ya udah nanti aku cariin yang lain. Tapi adik saya kan kayak namanya juga di Indo ya, jadi udah membutuhkan. Jadi saya kasih target sama dia. Saya bilang gini, udah deh, nanti kalau sampai bulan 12 majikan saya nggak dapet, kamu masuk aja ke PT. Enggak lah, saya nggak mau potongan gitu kan, adik saya bilang gitu. Tolong deh dibantuin, nanti Mbak yang bayarin, nanti itu kan urusan saya dengan Mbak, bilang gitu kan dia. Iya, saya mau, tapi kalau majikan sampai bulan 12 nggak dapat gimana, saya bilang gitu kan. Ya udah, saya nanti cari-cari di PT aja, di sini kan banyak yang agent-agent yang bagus, saya bilang gitu kan. Nah, saya menemukan YouTube jenengan sama Mbak Yuni gitu, dua-duanya jenengannya juga ada, Mbak Yuni juga ada. Nah, saya kemarin ngabarin, jadi gini, seumpama saya sampai bulan 12, bulan depan ya berarti majikan saya nggak dapet, jadi saya mau minta tolong lah gitu, minta sama Papa sama Mbak Yuni, terserah lah, itu yang penting saya percaya aja, ya majikan yang nyari di situ gitu. Jadi calling visa gitu, yang majikan yang nyariin jenengan gitu. Nanti saya di sini bayar berapa dolar gitu, biar nggak potongan sama sekali, adik saya nggak dipotong gitu loh. Itu urusannya saya dengan saya gitu loh. Oke. Yang ingin saya sampaikan tadi itu makanya gampang. Sebenarnya kalau kita pegang biodata adik sampean dan sampean mau dari Hong Kong itu bisa. Yang penting kan biodatanya masuk ke kita dulu yang pertama. Sebentar, saya sampean sudah ngomong, gantian saya lagi yang ngomong. Terus yang kedua, kalau sampean kenal ada majikan misalnya anjing jaga apa, itu sampean catat atau sampean tanyakan ke majikan sampean. Kalau mau dicarikan tak carikan, sampean ngomong ke kita, bisa juga. Nah, itu kan enak. Gitu bisa ya? Iya, sampean nanti ya pasti ada uang sakunya, ada fee-nya, ada dapat. Jadi justru apa ibaratnya double dua sisi. Tidak hanya ngasih ke adiknya, kalau adiknya nggak cocok kan, daripada itu ke orang lain kan sampean handle. Makanya sampean tak ajak ke kantor, gitu ya. sampean tak ajak ke kantor sampean, nanti majikan namanya siapa sampean catet ya kan, nomor teleponnya, terus sampean kasih alamat kantor kita ya kan, ibaratnya ya udah, kita tinggal begitu majikan masuk, dia cocok sama anak, tanda tangan, sampean dapat saku, kan lumayan. Karena kan dari majikan, dari majikan. Berarti kan sampean bantu kami nyariin majikan. Anaknya kan terserah kan gitu. Nah, itu berarti kan sampean bantu teman-teman untuk dapat majikan, dan sampean juga bantu agent. Ya pasti aja kalau gitu. Jadi nggak terlepas cuman nyariin adik sampean juga. Jadi kalau memang ada, boleh diceritakan ke saya. Kan gitu. Nanti yang penting nama majikannya tahu, terus nomor teleponnya kita kasih. Kita pasti kita akan majikannya udah tanda tangan. Nah, ini buat sampean kan gitu, karena sampean nyariin majikan buat anak-anak yang ada di sini. Kita punya anak-anak banyak ya, sekali lagi ya, tapi majikan itu kan kayak nikah toh Mbak, cocok-cocokan. Cece cari majikan cari Cece, itu kan cocok-cocokan kan Mbak. Iya. Nah, ketika sampean jadi orang di tengah yang bisa nyocokin, ya kan dapat. Bahasa Indonesia nih makelar lah kan, kayak gitu. Iya ta? Ya, itu bahasanya kan makelar. Jomblang. Kenapa? Jomblang ya, jomblang, perantara, makelar itu kan sama aja. Nggak apa-apa. Kalau majikan sampean ndi kowe kanca-kancamu sing butuh majikan gini. Nah, iki kantornya kita ada di Sungwan Mbak, tenang. Nanti kasih alamatnya ya, nanti kapan-kapan saya ke situ. Siap, pasti. Terus ini ada satu lagi, Pak. Ini teman saya di PT, udah masuk PT.
Terus katanya udah dapat majikan gimana? Kok nggak tahu? Prosesnya lama banget, dari dulu dia minta bantuan sama saya. Saya tuh orangnya takut loh kayak gitu-gitu karena saya nggak punya agent yang tepat. Agent saya sendiri juga kurang enak sebetulnya. Cuman gimana lagi, udah prosesnya di situ gitulah. Iya. Jadi ini juga ada temen masih udah di PT udah masuk, cuman nggak dapat majikan. Dia minta dibantuin saya nggak bisa, saya nggak punya agent saya nggak bagus, menurut saya ya nggak bagus, jadi saya nggak berani gitu. Tapi saya ngelihat jenengan, kontennya jenengan sama Mbak Yuni kan kayak gimana, saya tuh kayak tertarik gitu loh, kayaknya enak lah, sama-sama orang Indonesia, dua-duanya kan orang Indonesia, asli orang Indonesia lah. Gitu, jadi kan kayak percaya lah orang Indonesia kayak apa, punya perasaan, nggak seperti orang Hongkong kan beda kan. Iya, gitu. jadi cara ngomongnya gimana, beda. Bisa nggak dari PT? Ya, temennya Samen kasih nomor kita saja, tapi kalau dia sudah masuk di PT, sudah di biodata PT, dokumen sudah masuk di PT, lah kalau tahu kita bisa nyariin majikan kan pasti dokumen harus ditarik. Oh gitu. Dan itu kan jadi persoalan karena dia mungkin namanya juga anak. Nah, saya nggak tahu juga non apa X gitu loh. X juga. Ya makanya dipastikan saja karena banyak sekali yang PT-PT itu belum menemukan majikan yang cocok karena memang sekali lagi sekarang sudah persaingannya rame, Mbak. Sekarang anak sudah berangkat itu udah cepat. Jadi kadang-kadang majikan pun bersikap berbeda. Ketika kemarin ngejengnya pada Covid gajinya lebih tinggi, misalnya 5.500 terus 6.000 karena mau panfa, tidak ada pilihan. Nah, sekarang bisa diintermeni tiba-tiba. Dia mau cari anak karena minta gaji gede. Enggak, maksudnya kemarin kan sampean ngerti Covid kan? Nggih. Nah, di Covid itu gaji kan gila-gilaan toh, bener nggak? Iya, cari CC kan susah tuh. Makanya kan harga naik tuh anak-anak, teman-teman semuanya harganya naik. Nah, begitu sekarang kan kontrak itu jalan, ya kan? Nah, misalnya 6.000, 5.500. Nah, sekarang kan ada yang 4730, ya kan? Bisa jadi teman-teman itu diintermeni tiba-tiba. Banyak sekarang. Karena majikan kan pingin bayar yang murah. Bener nggak? Gitu loh. Iya, karena sekarang udah stabil lagi kan. Nah, sekarang udah stabil lagi, makanya ini hati-hati gitu loh teman-teman juga gitu loh. Sekarang udah rame, bisa jadi usianya dia juga udah tua. Bisa jadi kan, namanya kadang-kadang anak-anak di Indonesia ekonomi sulit, udahlah dulu mantan dari Hongkong kita balik lagi, dia nggak berpikir karena ngambil anak non sama ngambil anak X itu biayanya beda gitu, murahan ngambil anak non, kan bisa jadi seperti itu. Ya kan kita tergantung majikan, ada majikan yang memang mau sempurna, ada majikan ya sudahlah yang penting rumahku diberesin selesai, nggak mau macam-macam, kan ada yang begitu juga kan, macam-macam. Nggak apa-apa, kasih aja channel kita, share aja linknya biar dia nonton sendiri. Kalau dia nonton sendiri, dia mau cari tahu sendiri, dia nanya sendiri, dan sampean nggak pusing. Kalau sampean takut ditanyain teman-teman, kasih aja linknya, kasih aja YouTube saya atau kasih aja YouTube-nya Miss Yuni. Dengan begitu kan sampean membantu dia biar dia juga belajar berpikir gitu loh. Jadi ben sampean wis nyambut gawe nggak dibebani neh, sampean ini kan wis kesel nyambut gawe, ngurusi adike belum oleh majikan, tapi dibebani kancane meneh. Terlalu baik jadi orang kayak sampean kan, makanya kasih aja link. Makanya nek enek majikan, nah itu bisa jadi uang. Nek sampean punya kenalan gitu, gimana? Kalau ini kan, kalau yang tadi kepengen, itu ya emang adik kandung saya gitu loh. Jadi saya berani tanggung jawab gitu loh. Iya. Ini yang satu lagi di PT kan cuman hanya sekedar teman satu desa gitu. Saya jadi kayak takut kalau teman. Iya, makanya saya ngerti, Bu. Saya ngerti. Tapi ketika banyak orang yang minta tolong ke sampean kan, yo urusannya kan akeh. Gak mau ngurusin mereka. Kalau kita kan ya memang ngurusin yang begitu, dikasihkan spesialnya. Jadi itu aja. Kalau saran saya, kalau ada kenalan majikan yang mau cari pembantu, boleh nanti kita rekomendasikan. Nah, mudah-mudahan. Nanti saya ngomong sama majikan yang satu itu yang tadi. Boleh. Yang ada anjingnya itu, nah saya tanyain ya. Karena kemarin adik saya nggak mau disuruh kan saya yang nyariin, saya nggak mau. Oke.
Nggak apa-apa. Nanti tanya lagi sama majikan. Kalau majikanmu masih butuh anak, aku bisa ngasih tahu agent gitu. Terus kita ada sekarang jaga nenek, tapi pakai kursi roda. Adik sampean mau nggak? Adik saya kasih roda. Terus rumah berapa orang? 2 orang. 2 orang, maksudnya majikan gitu. Ya, Bobo sama si Uce. Si Uce-nya kerja. Maksudnya dia orang tuanya laki-laki atau perempuan? Perempuan. Bobo. Perempuan Bobo. Bobo kursi roda sama si Uce. Bobo tapi pakai lunye. Nah, pakai lunye. Nah, kalau sampean mau kita lagi ada ini. Berarti 2 orang Suce sama Bobo gitu ya? Ya 2 orang gitu ya? Serumah 3 sama mbaknya nanti. Cuman terus liburnya Sabtu, hari Mbak. Minggu gitu. Liburnya Sabtu. Liburnya Sabtu. Ya. Tempatnya di mana, Pak? Nanti saya tawarin. Aplecau South Horizon. Aduh, temen. Asalnya adik saya tuh ya pengennya jaga orang tua juga. Pokoknya dia tuh mau semuanya gitu. Yang penting dapat majikan yang baik gitu. Ya nanti saya tanyain ya Pak. Nanti ya kalau udah dia cocok, nanti saya kasih nomor Bapak biar dia hubungin sendiri. Gitu ya, Pak. Ya Gimana? namanya kerjaan kalau mau cepet ya jangan milih-milih kan Mbak, itu aja sih gitu loh. Iya, kalau itu cuman saya kan tadi nggak milih-milih. Cuman saya ngomong dia sih semuanya mau gitu. Ya. Nanti saya tanyain. Oke, kalau cocok nanti Gitu kita aja ya, bantu Pak. itu Mbak. Halo? Iya, halo. Iya, Kalau gitu oke aja ya, nanti Pak. kita bantu, wes gitu aja. Ya makasih ya Pak ya. Nanti lain kali Siap, saya semangat. hubungin. Yuk Mbak, yuk. Oke. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, iki berarti aku harus nggak konten di mana aku ngomong